Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran otomotif, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Untuk hari ini kita lanjutkan materi kita pertemuan sebelumnya, yaitu diagnosis kerusakan pada motor starter. Setelah kita belajar cara kerja, kemudian pemeriksaan awal motor starter, kemudian kita sudah belajar membongkar, kita juga sudah belajar pemeliharaan atau pemeriksaan komponen. Langkah selanjutnya yaitu kita berlatih untuk mendiagnosis kerusakan pada motor starter. Di sini sudah kita siapkan satu buah motor starter. Insya Allah di sini berfungsi dengan normal. Dalam diagnosis motor starter nanti kita bagi menjadi tiga gejala. Yang pertama, pada saat starter tidak bergerak maupun tidak ada bunyi yang timbul, sama sekali tidak bekerja. Yang pertama. Yang kedua, pada saat starter roda gigi pinion terdorong keluar tapi tidak berputar. Yang ketiga, roda gigi pinion tidak terdorong keluar tapi berputar roda gigi pinionnya. Kita mulai dari diagnosis yang pertama. Diagnosis yang pertama yaitu pada saat kita starter tidak ada gejala pada motor starter maupun pada engine. Oke. Yang harus kita periksa ketika kita starter tidak terjadi apa-apa, artinya tidak ada bunyi-bunyi, tidak ada ceklak-ceklak, tidak berputar motor starternya. Yang pertama kita periksa adalah power source atau sumber energi listrik. Kita periksa dari baterai. Apakah baterainya itu tegangannya bagus atau tidak? Kemarin sudah kita praktekkan menggunakan baterai checker untuk mengecek tegangan baterai. Jadi bisa salah satunya menggunakan ini, baterai checker, atau kita juga bisa menggunakan multi tester. Oke, kita cek nanti berapa besar tegangannya, apakah masih standar di atas 12 atau di bawah standar. Kalau kita menggunakan baterai checker, performanya apakah performanya itu bagus, good, atau medium, atau low, atau bahkan empty. Yang pertama kita cek adalah sumber tegangan, yaitu pada baterai. Kalau tegangan baterai bagus, berarti kita cek berikutnya yaitu pemeriksaan fuse. Pemeriksaan fuse untuk starter. Silakan dicek fuse starter apakah putus atau tidak. Kalau ternyata putus, berarti fuse-nya harus diganti dengan yang baru. Itu yang kedua. Setelah fuse ternyata tidak ada masalah, kemudian kita cek ke berikutnya yaitu ke kunci kontak. Kunci kontak bisa dicek terminal ST-nya itu apakah berhubungan dengan terminal B atau tidak dengan menggunakan alat multi tester. Kalau ternyata pada saat di starter itu antara B dengan terminal ST itu ada hubungan, berarti kunci kontaknya dalam kondisi bagus. Tapi kalau ternyata pada saat kita ST ternyata tidak ada hubungan dari B sampai ke ST, berarti itu kondisinya kurang bagus. Berarti kunci kontaknya harus diperbaiki atau diganti dengan yang baru. Kemudian setelah pemeriksaan kunci kontak yaitu pemeriksaan strom, apakah strom sampai ke terminal 50 atau tidak. Oke, ini terminal 50. Ini kita periksa stromnya. Apakah terminal 50 di sini stromnya nyampe ke sini atau tidak? Kalau nyampe ke sini berarti wiring atau dari positif baterai sampai ke sini berarti bagus. Kalau sampai ke terminal 50 gak ada strom, berarti kemungkinan ada yang putus, bisa jadi tadi sikringnya, bisa jadi kunci kontaknya. Oke, terminal 50 cek ada stromnya atau tidak. Itu diagnosis yang pertama. Kalau sama sekali tidak ada gerakan, tidak terjadi sesuatu pada saat kita starter. Kemudian yang kedua, pada saat kita starter ternyata cuma timbul bunyi suara cetak-cetak, atau yang bekerja cuma
cuma pull in coil atau hold in coil saja. Berarti kalau cuma keluar terdorong cetak-cetak seperti itu, berarti arus listrik tidak sampai ke terminal C. Berarti di sini dari positif baterai ke terminal 30, karena ini langsung ya ke terminal 30. Kalau di sini ada stromnya, berarti nggak ada masalah wiring dari positif baterai ke terminal 30. Nah, berarti yang kita cek adalah di terminal C di sini. Di terminal C ini kita cek apakah pada saat starter ada stromnya atau tidak. Bagaimana caranya? Paling praktis, ketika kita cek apakah di terminal C ini ada stromnya atau tidak, ini bisa kita langsungkannya antara 30 dengan terminal C. Ini kita hubungkan dengan pakai obeng. Kalau ternyata pakai obeng seperti ini ternyata berputar, berarti kondisi armaturnya dalam kondisi baik. Tapi ketika ini kita hubungkan ternyata tidak berputar, berarti bisa dipastikan adalah kalau tidak fill coilnya, armaturnya tidak baik. Kemudian kita, seandainya hal itu yang terdeteksi rusak, kita bongkar, kita cek apakah armatur, apakah fill coil, atau penghubung antara armatur dengan fill coil. Di sana ada brush atau sikat. Yang sering terjadi kerusakan adalah pada brush atau sikat. Brush atau sikatnya sudah habis, sudah aus, sehingga kalau sudah aus itu tidak mampu lagi mengantarkan arus listrik dari fill coil ke armatur dengan baik. Makanya yang sering terjadi pada saat servis itu adalah penggantian brush atau sikat dengan yang baru, sehingga bisa bagus mengalirkan arus listrik dari fill coil menuju ke armatur. Letaknya di dalam sini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika di starter berputar tapi tidak bisa terdorong keluar roda gigi pinionnya. Kemungkinan penyebabnya adalah bermasalah di pull in coil maupun hold in coil. Kemudian kita bisa ngecek kalau ternyata di sini ada stromnya, kok ini tidak terdorong, berarti pull maupun hold in coil mengalami kerusakan. Untuk memastikan lagi, kita bisa kita cek dengan cara seperti yang sebelumnya kita lakukan pada saat pemeriksaan pull maupun hold in coil. Bisa menggunakan baterai, bisa juga tidak menggunakan baterai atau menggunakan multitester langsung. Dari 3 diagnosa itu, saya kira kita bisa manfaatkan untuk perbaikan motor starter. Jadi kalau ada terjadi malfungsi pada motor starter seperti yang saya sebutkan tadi, 3 hal tadi itu, berarti kita bisa perbaiki sesuai dengan apa yang mengalami kerusakan. Sehingga cukup simpel untuk motor starter. Tapi sekali lagi, ini kita berbicara tadi yang kita sampaikan adalah wiring untuk mesin konvensional. Karena nanti kalau kita bicara masalah untuk mesin yang sudah EV, itu nanti sudah wiringnya akan berbeda kembali, karena di sana nanti tetap akan masukannya melalui ECU atau Electronic Control Unit. Tapi kalau yang masih konvensional seperti ini tidak melewati ECU karena memang tidak ada ECU-nya. Kemudian kalau sudah kita diagnosa, baru kita bongkar, kita periksa seperti yang minggu kemarin kita lakukan. Dan untuk bisa lebih pasti apakah yang mengalami kerusakan, memang jam terbang harus ditambah. Intinya yang namanya keterampilan itu semakin sering kita lakukan, kita akan semakin menguasai. Semakin sering kita menemui kasus dengan yang sama, kita akan lebih mudah dalam memperbaiki. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Nanti bisa kita praktekkan kalau kita sudah tatap muka. Kalau sekarang berarti baru pemahaman. Kalian bisa melihat video ini, semoga bisa lebih mudah, dan silakan bisa ditunjang dengan perbanyak membaca. Referensi membaca yang kita sampaikan, kalian bisa membaca news tab atau pemeliharaan kendaraan. Kalian bisa news tab 1, diusahakan kalau sudah kelas 3 sudah khatam untuk news tab 1, atau kelas 2 itu diusahakan news tab 1 sudah khatam. Kalau sudah khatam di news tab 1, kalian bisa melangkah lagi di news tab 2 atau ke news tab 3. Di sana nanti sudah ada troubleshooting dan itu
adalah tujuan pembelajaran kita. Karena tujuan pembelajaran kita adalah bisa mendiagnosis kerusakan pada motor starter. Dimana sekali lagi untuk melihat diagnosis kita harus pertama menguasai prinsip dasar atau cara kerja. Itu tidak boleh tidak paham kita. Terutama motor starter, prinsip kerjanya harus kita kuasai. Yang kedua, komponen-komponennya harus kita kuasai. Fungsi komponen itu kita juga harus pahami. Kemudian kemarin kita sampai ke pengujian, ada pengujian tanpa beban, hood in coil, sampai kita tahap overhaul motor starter. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan hari ini. Mungkin secara lisan saja, karena untuk mempraktekkan kita belum mungkin. Nanti kalau kita sudah ke pertemuan tatap muka, kita akan aplikasikan apa yang Bapak sampaikan di video ini. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar. Jangan patah semangat dalam hal belajar, tetap belajar. Apa yang bisa dilakukan silakan dioptimalkan. Jadi dengan berbagai macam keterbatasan kita optimalkan supaya kita tetap bisa belajar dan outputnya kita bisa. Dalam hal ini kita bisa menservis atau memperbaiki motor starter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.